Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nela Sefilia selaku guru pembimbing pengantar akuntansi, dan perkenalkan nama saya Pela Yulia. Saya dari kelas R007 dengan NIM C1F021106. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal umum. Pada tanggal 1 April 2012, membeli barang dagang dari PT Diamond Emas Jakarta seharga 36 juta secara kredit. Kita masukkan ke jurnal umum. Pembelian didebit sebanyak 36 juta, utang usaha dikredit sebanyak 36 juta. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2012, membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 3.700.000 secara tunai. Kita masukkan ke jurnal umum. Perlengkapan kantor didebit sebanyak 3.700.000 dan dikredit sebanyak 3.700.000. Kasnya dikredit sebanyak 3.700.000. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2012, menjual barang dagang dari toko elektronik Jaya dengan HPP sebesar 38 juta, harga 36 juta secara kredit. Kita masukkan ke jurnal umum. Piutang dagang sebanyak 36 juta didebit. Penjualan sebanyak 38 juta didebit. HPP sebanyak 46 juta dikredit. Persediaan sebanyak 38 juta dikredit. Pada tanggal 7 April 2012, membayar biaya listrik, air, telepon sebesar 4.900.000, menjual barang. Kita masukkan ke jurnal umum. Biaya listrik, air, telepon didebit sebanyak 4.900.000, kas dikredit sebanyak 4.900.000. Pada tanggal 8 April 2012, menjual barang dagang dengan HPP sebesar 42 juta seharga Rp 53 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Kita masukkan ke jurnal umum. Kas dimasukkan ke debit sebanyak 52 juta. Potongan penjualan dimasukkan ke debit sebanyak 1 juta. Penjualan dimasukkan ke debit sebanyak 42 juta. HPP dimasukkan ke kredit sebanyak 53 juta. Persediaan dimasukkan ke kredit sebanyak 42 juta. Selanjutnya, pada tanggal 9 April 2012, membayar utang usaha ke PT Diamond Emas Jakarta sebesar 22 juta. Kita masukkan ke jurnal umum. Utang usaha dimasukkan ke debit sebanyak 22 juta, kas dimasukkan ke kredit sebanyak 22 juta. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2012, membeli peralatan kantor dari toko ATK seharga 4.100.000 secara tunai. Kita masukkan ke jurnal umum. Pembelian dimasukkan ke debit sebanyak 35 juta dan potongan pembelian dimasukkan ke kredit sebanyak 2 juta. Kas dimasukkan ke kredit sebanyak 33 juta. Pada tanggal 18 April 2012, membayar biaya iklan di koran sebesar 2.200.000 secara tunai. Kita masukkan ke jurnal umum. Biaya iklan dimasukkan ke debit sebanyak 2.200.000 dan kas dimasukkan ke kredit sebanyak 2.200.000.
Selanjutnya pada tanggal 19 April 2012 membayar biaya pengiriman barang dari perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 secara tunai. Kita masukkan ke jurnal umum. Biaya angkut dimasukkan ke debit sebanyak 1.500.000 dan 1.500.000-nya lagi kita masukkan ke kredit. Pada tanggal 22 April 2012 membayar biaya bunga sebesar 1.500.000. Kita masukkan ke jurnal umum. Biaya bunga sebesar 1.500.000 di debit dan kas 1.500.000 di kredit. Pada tanggal 28 April 2012 membayar gaji pegawai sebesar 4.700.000 secara tunai. Kita masukkan ke jurnal umum. Gaji pegawai sebesar 4.700.000 di debit, kas 4.700.000 di kredit. Dan jumlah keseluruhannya di debit sebanyak 294.600.000 dan di kredit sebanyak 294.600.000. Selanjutnya, untuk membuat neraca saldo, nama akun yang pertama yaitu kas. Saldo akhirnya dimasukkan ke debit sebesar 129.400.000 dan piutang dagang dimasukkan ke debit sebesar 224 juta. Persediaan dimasukkan ke debit sebesar 2 juta. Perlengkapan kantor dimasukkan ke debit sebesar 15.700.000. Aset tetap dimasukkan ke debit sebesar 442.100.000. Selanjutnya, akumulasi penyusutan aset tetap dimasukkan ke kredit sebesar 64 juta. Utang dagang dimasukkan ke kredit sebesar 139 juta. Dan utang bank dimasukkan ke kredit sebesar 330 juta. Modal saham dimasukkan ke kredit sebesar 250 juta. Laba dimasukkan ke kredit sebesar 96 juta. Penjualan dimasukkan ke debit sebanyak 80 juta. Potongan penjualan dimasukkan ke debit sebanyak 1 juta. Pembelian dimasukkan ke debit sebanyak 71 juta. Potongan pembelian dimasukkan ke kredit sebanyak 2 juta. Harga pokok penjualan dimasukkan ke kredit sebanyak 99 juta. Biaya listrik, air, telepon dimasukkan ke debit sebanyak 4.900.000. Biaya iklan dimasukkan ke debit sebanyak 22 juta. Biaya angkut saldo akhirnya dimasukkan ke debit sebanyak 1.500.000. Biaya bunga saldo akhirnya dimasukkan ke debit sebanyak 1.500.000. Gaji pegawai dimasukkan ke debit sebanyak 4.700.000. Di sini jumlah neraca saldo akhirnya di debit sebanyak 980 juta dan saldo akhirnya di kredit sebanyak 980 juta. Langkah selanjutnya kita masuk ke aktiva dan pasiva. Aktiva dibagi menjadi aset. Yang pertama aset lancar dan yang kedua aset tetap. Aset lancar terbagi menjadi kas sebesar 129.400.000, piutang dagang sebesar 224 juta, persediaan sebesar 2 juta, perlengkapan kantor sebesar 14 juta. Di sini kita jumlahkan
semuanya menjadi 369.400.000. Kemudian aset tetap sebesar 4.422.100.000. Akumulasi PNI aset tetap sebesar 64 juta. Selanjutnya ahum PNI perlengkapan kantor sebesar 400.000 rupiah dan akum PNI kendaraan sebesar 500.000. Akum PNI gedung sebesar 1 juta. Dan di sini kita akan menjumlahkan semuanya, yaitu sebesar 745.600.000. Selanjutnya pasipal dibagi menjadi liabilitas utang dagang sebesar 139 juta, utang bank sebesar 330 juta, dan dijumlahkan semuanya menjadi 469 juta. Selanjutnya equity modal makmur sebesar 319.400.000 dan dijumlahkan semuanya sebesar 783.400.000.